Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Hadirin para pemirsa TV-mu yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kali ini bisa bertemu lagi, bertatap muka di antara kita untuk saling berwasiat tausiah di antara kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan hadinya berbahagia, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu merupakan satu kewajiban bagi kita. Karena dalam surat Al-Asr itu digambarkan bahwa semua manusia rugi. Semua manusia itu hidupnya sebentar. Tidak akan ada manusia yang banyak, yang waktunya panjang. Karena waktu itu dalam Al-Quran disebut Al-Azal. Al-Azal itu waktu yang sudah ditentukan waktunya. Ila ajali musamma. Waktu yang ditentukan. Sekarang itu agak susah kita melihat orang yang umurnya panjang, itu agak susah. Kecuali mungkin di Jepang, ada wanita yang paling panjang usianya 130 tahun, tapi itu langka. Kebanyakan rata-rata usia kita dalam statistik BPS itu harapan hidup itu hanya 60 tahun bagi laki-laki, 63 tahun bagi perempuan. Oleh kesempatan yang sangat sedikit ini, kalau tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, sangat rugi. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang mempercayai akan adanya Tuhan, percaya pada hal yang gaib, percaya pada adanya nabi dan rasul, para malaikat, kitab dan lain sebagainya. Dengan yakin seyakin-yakinnya, sambil dia mengimplementasikan seluruh kehidupannya untuk kepentingan kebaikan dan kemanusiaan. Amilus shalihat, dan orang yang mengukir sejarah dengan amal soleh. Jadi kalau orang biasa seperti kita itu hanya sebentar saja. Dan itu tidak akan diingat lagi oleh orang-orang. Kecuali orang-orang yang beramal soleh, dan amal solehnya itu dicatat abadi permanen. Contoh, kayak jamaah dahlan selalu diingat oleh kita, setiap hari selalu diingat, setiap waktu kita ingat. Kenapa? Karena dia sudah beramal soleh, mengukir sejarah, membangun sebuah organisasi Muhammadiyah tahun 2012. Dan itu sangat monumental. Sekarang tersebar di seluruh Indonesia dengan variasi amal usahanya yang sangat luar biasa. Masjidnya mungkin puluhan ribu, sekolahnya juga puluhan ribu, perguruan tinggi juga ratusan, amal usaha poliklinik kesehatan juga ratusan. Itu semua merupakan amal soleh yang dibangun berdasarkan kreativitas dan istihadnya Kiai Ahmad Dahlan. Maka orang-orang begitu akan selalu dikenang, tidak akan hanya rugi tetapi dia beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita selalu membicarakan Bung Karno. Dia tokoh proklamasi, dia telah beramal soleh, menulis dalam sejarah hidupnya, dalam sejarah Indonesia sebagai proklamator yang membawa kemerdekaan bangsa Indonesia. Dia amal solehnya. Selama Indonesia itu terus merdeka, selama itulah amal jariah itu akan terus mengalir kepada beliau. Dan akan selalu diingat di bibir kita, tidak sekilas aja. Kita tahu mungkin tokoh-tokoh yang lain yang telah beramal soleh dalam kehidupan kita ini, dan semua selalu diingat. Jadi agar supaya kita diingat, maka beramal solehlah kita. Dan amal soleh itulah amal soleh yang abadi, yang disebut shadaqatun jariyatun. Sedekah jariyah
yang ketika kita buat dan itu akan terus dipakai oleh manusia, bermanfaat bagi manusia. Apakah itu masjid, sekolah, atau apa itu rumah sakit, atau apa itu jalan, atau apapun juga, atau itu sumur, di mana orang bisa menimba airnya untuk kepentingan kehidupan kita bersama. Itulah yang disebut amal soleh yang akan dikenang oleh orang. Jadi kalau orang-orang biasa kayak kita ini, saya kira setelah meninggal paling juga keluarga kita mengingat sebulan, 2 bulan. Dalam kesibukan kita sudah, mereka tidak ingat lagi tahunan 4 tahunan. Apalagi masyarakat sekeliling kita. Hal ataka alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah kamu tidak memahami, mengetahui bahwa manusia itu suatu hari tidak pernah disebut-sebut. Dulu dia sebelum lahir tidak pernah disebut, setelah meninggal pun dia tidak pernah disebut. Dia hanya lintasan saja, nyebrang saja dia di dunia, tidak memberikan asar apa-apa, tidak memberikan akibat apa-apa. Sehingga dia rugilah orang-orang seperti itu. Rugilah dia tidak menggunakan waktu. Dan yang lain, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling berwasiat, tausiah di antara kita dengan kesabaran dan kebenaran. Ini orang-orang yang saling berwasiat itu kan wasiatnya itu pengajaran. Dan pengajaran itu akan dilaksanakan oleh orang itu. Selama orang itu terus melaksanakan ajaran kita, tausiah kita, selama itulah amal itu atau si pahala itu akan mengalir kepada diri kita. Maka orang itu tidak akan rugi. Jadi sekali lagi yang rugi itu adalah orang yang di dunianya ini hanya biasa-biasa saja. Orang yang hanya numpang lewat saja. Kata Nabi, seperti orang yang berteduh di jalan karena panas terik, setelah mataharinya tidak lagi panas lalu dia berjalan. Atau kayak orang asing yang hanya singgah turisme di sebuah tempat, kan dia pasti tidak akan lama tempat itu, dia kembali. Pokoknya kita pergi menjadi pelancong ke negeri orang, ke Australia atau Selandia Baru, paling lama di sana seminggu atau 2 minggu lalu kembali. Itu kita kira keadaan hidup orang yang biasa-biasa kayak begitu. Tidak punya asar, tidak punya goresan apa-apa dalam kehidupan dunia ini. Sungguh rugi orang begitu. Dan saya yakin di akhiratnya pun orang-orang begitu adalah orang-orang yang tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita beramal soleh. Perbanyak amal soleh. Perbanyak kebaikan di dunia ini. Apapun, yang kecil maupun yang besar. Mungkin yang besar kita tidak. Yang kecil saja, menyuruh orang untuk bersedekah, menyuruh orang untuk menolong. Kalau kita tidak mampu, ya menyuruhlah. Itu mungkin serendah-rendahnya amal soleh menyuruh. Karena mungkin dalam perilaku dan tindakan kita terbatas, tapi kalau menyuruh mungkin kita bisa. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sekali lagi hiasilah hidup kita ini dengan amal soleh kita. Hiasilah hidup kita ini dengan tausiah kita. Hiasilah hidup kita ini dengan segala kebaikan yang insya Allah akan memberikan makna pada hidup kita, dan hidup kita tidak rugi dan akan dikenang oleh orang sepanjang masa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.